makin kebangetan. Ayo kita bantu. Kemarin bawa gerobak, sekarang pintu. Besok apa lagi? Gerbang kota. Kunci. Samson. Lanjut bang. Nak, ibu bangga kamu kuat. Tapi kuat yang paling susah itu berani bilang tidak kalau yang kamu mau itu ternyata salah. Paham, Nak? Yuk kita pulang. Anakku itu bikin onar di mana-mana. Tuhan, ajari kami supaya kami tidak salah dalam mendidik anak ini. Hei. Apakah kalian sudah bisa menebak cerita tentang siapa ini? Siapa? Betul, Samson. Begitulah dia. Dari dulu udah keras kepala, kuat, dan suka bikin heboh. Mungkin kalian belum tahu semuanya. Biar ku ceritakan dari awal ya. Ibunya Samson, Alkitab sih nggak menyebutkan ya namanya siapa. Apakah kalian ada nama yang cocok untuk ibunya Samson? Ada? Siapa? Ada, boleh ada ya. Ada, bagus. Nama yang cocok untuk ibunya Samson. Adel, ibunya Samson, gak bisa punya anak. Sampai suatu ketika, seorang malaikat seperti aku datang bawa berita rahasia dari Tuhan. Mereka akan punya anak yang kuat dan gagah berani, tapi dengan syarat. Anaknya harus hidup untuk Tuhan dan rambutnya gak boleh dipotong. Aku cuma kasih tahu kalian doang. Jangan sampai rahasia ini jatuh ke orang Filistin. Bahkan ibunya Samson, tadi siapa? Adel, nggak boleh tuh makan makanan yang haram dan minum minuman yang memabukkan semenjak Samson dalam kandungan. Apakah kalian sudah siap bertemu dengan Samson dan tetangganya? Siap? Mana suaranya siap? Sebelum itu aku mau ajarin kalian sesuatu dulu, supaya nanti pas aku keluar kasih kode kita bisa nyanyi bareng-bareng. Oke? Nah, saat itu orang Israel sedang dijajah oleh Filistin. Hidup dan hati mereka sedang kacau balau. Nah, di sini kalian ikutin aku ya. Cau kacau, kacau balau. Kacau balau. Bagus. Jangan jatuh cinta. Jangan jatuh cinta. Dai badai dia badai. Dai badai dia badai. Kena bencananya. Kena bencananya. Bagus. Sekarang kita ulang sekali lagi, tapi kita sambungin dari awal sampai akhir. Kalau kalian belum hafal, bisa lihat teksnya di atas. Oke? 1, 2, 3. Kacau balau. Jangan jatuh cinta. Dai badai dia badai. Kena bencananya. Bagus. Sekarang simpen dulu. Nanti pas aku keluar, kita nyanyi bareng-bareng. Ini perintah malaikat loh. Oke? Oke. Deal. Tanpa berlama-lama lagi, kita saksikan Badai Jangan Jatuh Cinta.
Jangan jatuh cinta. Badai, badai, badai. Kena kesah, kena bencananya. Kacau, kacau, kacau balau. Jangan, 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 jangan jatuh cinta. Badai, 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 badai. Kena kesah, kena bencananya. Nama saya Gigi Batlevi. Aku Zizi Bat Simon. Rambutku alami, rasakan ibuku enak. Dan aku bisa hafal Mazmur 23 sambil Hebat. Shalom Putri Sion. Dia panggil aku Putri. Tonic Noah, dibeli. Jaminan tumbuh dalam 7 hari. Rambut jadi sehat, glowing, seperti rambut Samson. Bro, masih jualan air ramuan tipu-tipu? Gak tipu-tipu dong. Yang palsu itu cintamu wanita Filistin. Cepat tumbuh, cepat juga rontok. Itu karena mereka tak layak memiliki cintaku yang sebenarnya. Ah, itu kau saja carinya tempat yang salah. Kalian itu terlalu takut pada bangsa itu. Selalu menganggap mereka musuh. Gak semua Filistin itu jahat. Apalagi wanita. Samson, masalahmu itu kan muter-muter di situ terus. Kamu diincar, kamu diburu. Karena wanita Filistin itu. Oh, kamu gak bisa belajar dari pengalaman? Itu karena mereka membenci aku, Noah. Aku cuma memilih wanita yang aku cintai. Semua orang juga jatuh cinta, ya kan? Kau itu nasib Allah. Dipilih sejak dari kandungan. Dipisahkan untuk jadi pemimpin. Bukan penggoda. Enggak, Bang. Saya masih perlu telinga saya, Bang. ada wanita dari bangsa sendiri yang layak mendapatkan Aku juga masih available loh, Samson. aku dong, jomblo high quality. Madu untukmu dan Talia. Langsung dari sarang lebah kepala singa. Bye. Pahit.
lupa semua masalah. Nikmati selagi bisa. Karena kalau kita sudah menikah, kita cuma bisa nari di dapur sambil hidup baik. Aku latihan demi pesta Raja Gaza bulan depan. Supaya aku terpilih jadi selirnya. Selir. Ih, ogah. Aku ingin seperti ibu dan ayahku. Cinta mereka sederhana, tapi setia. Wah, setia. Itu dongeng. Abangku punya 3 istri, tapi tiap malam dia masih main ke rumah dinas si Panganuan. Tapi ya itu Immanuel Dagon menemukan laki-laki yang kaya, baik dan setia itu butuh kepintaran. Dan Danilah tahu dia salah satu dari kita yang belajar membaca di sekolah kuil. Kamu ingin apa sih sebenarnya, Del? suatu hari nanti aku ingin mempunyai kebun dan berdagang anggur. Dihormati karena pikiranku, bukan penampilanku. Oh, tapi penampilanmu itulah yang menarik perhatian orang kuat dari Israel itu. Nah, makanya kenapa kita harus belajar untuk menaklukkan dan meluluhkan hati laki-laki dari Danilah. Karena Samson yang seseram itu saja sampai tergila-gila. Oh iya, aku ingat ada orang kuat dari Israel yang membunuh singa dengan tangan kosong. Wih, kamu gak takut, Bel? Coret flag gak sih? Serius, Deli, apa sih sebenarnya yang kamu cari? Kau akan hidup dalam pelarian dan suatu hari dia pasti ketangkep atau dibunuh. Kau dapat apa? Cinta. Cinta gak bikin kamu kenyang. Kalian itu gak paham. Dia itu berbeda. Dia memandangku dengan begitu hormat, begitu lembut. Hormat? Lembut? Untuk wanita Filistin? Mana mungkin? Danilah, jangan naif. Umatnya membenci kita. Bahkan Tuhannya pun tidak membiarkan dia bersama dengan kamu. Dan dia juga pemarah. Kamu ingat Askelon? Dia sampai bakar desa. Sudah berlalu. Dia marah karena orang-orang yang membuatnya marah. Aku tidak sebodoh mereka. Cintaku akan melembutkan hatinya. Dia bahkan menyebutku kembang sorek. Dan dia juga ingat setiap kata yang kuucapkan. Romantisnya. Ya itu lagi ngomong asmara. Bagus. Loh, aku mengganggu. Mereka sampai terbirit-birit begitu. Ada hantu. Adanya singa. Ngger. Mau? Tapi ini anggur. Iya, anggur terbaik dari kembang sorek. Kenapa? Jam ini sudah datang. Aku gak kuat berjauhan sama kamu. Kamu bilang Tuhan yang perang, lalu hatimu siap dan punya. Kalau semua sudah digariskan, cinta macam apa boleh kau pilih? Sejak kecil aku dijaga, hidup ini Tuhan yang punya. Walau aku bertanya-tanya, apakah Tuhan mau aku bahagia? Aku tak tahu mana suara yang benar, Tuhan atau jantungku yang berdebar. Yang ku tahu aku ingin
Dosakah aku yang memilih? Kita. Katanya kamu mau ibadah sore ya? Aku janji sama ibu, sore ini aku harus. Tapi aku masih kangen. Sama. Ya sudah, 15 menit lagi ya. Aku tak tahu mana suara yang benar, Tuhan atau jantungku yang berdebar. Aku ingin kita tetap bersama. Dosakah aku yang memilih kita? Lihat nih apa yang ku bawa. Kalung? Ini taring. Taring singa yang ku kalahkan. Lambang kekuatanmu ada di tanganku. 3 jam sudah berlalu. Bersamamu aku lupa waktu. Dua, tiga, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tuhan, ini berat banget sih. Ini barbel atau anak gajah sih? Itu baru 2 kilo bang. Yang benar aja. Kalau 2 kilo aja kamu bilang anak gajah, gimana kalau 10 kilo? Bisa-bisa kamu bilang angkat dinosaurus lagi. Berat, gak kuat. Sakit nih otot bicepku. Takut berantem sama otot tricepku. Katanya mau gedein badan. Katanya mau kuat kayak Samson. Alah, Samson mah badannya doang yang kuat. Hatinya tuh lembek kayak tahu bulanus. Samson itu kuatnya dari Tuhan. Gak perlu terlihat kuat dari luar. Tuhan yang ada di dalam dia, itulah sumber kekuatannya. Nah, kalau gitu berarti aku ini Samson. Tapi versi kecil kayak kepala labu. Ada-ada aja. Kamu juga kuat kalau jalanin beban sesuai kemampuanmu. Bulan. Tahu bulat. Ayo kita makan tahu bulat. Kan ini belum kelar. Aku traktir. Tapi tolong dulu lah. Angkat itu barbel. Berat kali. Ayo cepat. Kamu baik memang, pelangganku terbaik. Oh, ayo. Duluan aja. Tadi udah sampai berapa ya? 998. 999. 1000. Udah 1000 aja. Sepupu Samson. Segini doang mah kecil. Dulu ayah sering suruh aku angkat galon. Biar kuat. Bisa jaga istri. Semua orang tua memang begitu. Mau mereka, anak, segala bisa. Lagian, istri kok disamain sama galon. Memangnya bisa diisi ulang dan ditukar tiap minggu. Ada-ada aja. Nih, mending aku cobain. Beban apaan ini? Kamu yakin segini yang kamu angkat tiap hari? Segini doang. Gila, memang kamu bukan manusia. Nih, mau coba? Udah dulu deh. Lagian, beban ini gak ada apa-apanya dibanding tuntutan orang tua. Capek ya dituntut ini itu. Orang tuamu melakukan tanggung jawabnya kepada Tuhan. Ibumu sudah hidup dengan pantangan. Bahkan sebelum kau dilahirkan. Kalau memang aku dipilih, kenapa aku merasa hancur ketika harus taat? Hancur. Karena tidak sesuai keinginanmu.
tadi siang aku bertemu dengan seseorang. Dia bilang, kalau semua sudah digariskan, apa masih bisa jatuh cinta? Terus kamu jawab apa? Aku nggak tahu harus jawab apa. Kadang jalan yang benar itu bukan jalan yang kamu suka. Nazir Allah bukan sembarang posisi. Dipilih bukan karena prestasi. Jangan kau sia-siakan. Ini siapa sih sebenarnya yang nazir? Tukeran aja gimana? Kamu jadi nazir, saya yang jualan. Gak bisa. Rambutku kan gak sebagus kamu. Ketombean. Cerah juga kalau panjang. Kalian lihat kan, setiap orang punya bebannya masing-masing. Apa yang dirasa berat bagi Noam, ringan bagi Samson. Begitu pula sebaliknya. Bagi Noam, hidup lurus dengan seorang wanita benar itu mudah. Tapi bagi Samson, perjuangan dengan hati berdarah-darah. Samson nih, kalau ada di sini, lalu lihat kakak yang di ujung tuh yang pakai baju biru, ya, hati-hati. Soalnya bakal diembat juga. Itu tipenya Samson banget tuh, yang senyumnya manis. Kuat di luar itu memang lebih mudah daripada kuat di sini. Beban yang paling berat memang yang tak terlihat. Astaga naga. Astaga singa. Kok ompong? Ini taringnya pasti diambil Samson. Dasar anak itu. Selamat sore, Bibi, Paman. Talia. Iya, saya bawakan kurma. Tadi Noam suruh saya mampir sekalian jenguk Paman. Terima kasih, Talia. Terima kasih ya. Noamnya kemana? Noamnya masih jaga lapak, Bi, biasa. Bagus. Laki-laki harus seperti itu. Kerja keras. Noam beruntung banget dapat kamu. Punya istri yang seiman, rumah tangganya adem. Makasih, Bi. Kami belajar dari Bibi dan Paman. Itu juga yang saya doakan untuk anak kami. Tapi sepertinya dia punya jalannya sendiri. Nak, mau duduk? Minum. Oh, maaf Paman, saya izin langsung pamit aja. Mau jemput ramuan dari nenek sebelum terlalu sore. Ayo diantar. Pamit Paman Manoah. Hati-hati ya, nak. Terima kasih ke rumahnya ya. Sama-sama. Nah, kamu sudah bangun. Ibu, Ini ada kurma kiriman dari Noam. Tadi Talia mampir, saya nengok bapak. Talia, wanita yang baik. iya, dia baik. Nah, tadi pagi kamu sudah doa pagi. Ibu tunggu-tunggu juga kamu kemarin sore. Kemarin ada urusan. Nanti deh ya, Bu. Nah, kamu gak pengen hidup seperti sepupumu itu. Tenang dengan satu wanita dari bangsa sendiri. Bibit, bebet, dan bobotnya juga jelas. Bu, Noam itu ibarat nasi putih sama sayur bening. Kalau aku kadang ingin misye, kadang ingin tian lala. Lidahku beda, Bu. Kalau soal rasa, tidak bisa dibiasakan. Tapi nggak enak kalau dipaksakan. Kami ingin yang terbaik, nak. Ketaatan itu tidak selalu enak. Tetapi Tuhan tidak pernah menuntun ke jalan yang sia-sia. Lidahku memang beda, tapi bukan berarti aku nggak haus akan yang benar. Aku cuma belum kenyang sama yang manis-manis. Penonton! Menurut kalian, siapa yang lebih layak mendapatkan cintanya Samson? Aku si Mutiara dari suku Dan atau si Gigi sebelah ini?
Percaya diri sekali. Cidei, sekedar kaya tak akan membuat Samson jadi sayang. Yang ada kemarin ia malah lari pontang-panting. Ya udah, daripada kita debat, mending kita adu rayu aja. Kita lihat siapa yang lebih lihai untuk dapetin hati pria gagah itu. Oke, aku duluan. Oke. Samson, kau tahu apa bedanya kamu sama Musa? Apa? Kalau Musa membelah lautan, kalau kamu membelah hatiku. Bisa aja si Gigi Geraham ini ya. Giliran saya ya. Coba denger deh, lebih manjur. Coba, Samson, ayah kamu suka 5 roti 2 ikan ya? kau tahu? Soalnya kamu telah mengganda-gandakan cintaku. Kebanyakan bermimpi. Ayo kita ke lembah Sorek saja. Siapa tahu kita ketemu Samson di sana. Oke, penonton. Pamit dulu ya. Bye. Wah, aku suka banget aroma kemewahan di sini. Wah, aku bisa bayangkan jadi permaisuri di sini. Ingat ya, kau di sini karena aku butuh saksi. Jangan sampai mereka anggap kita mudah dipilih. Mereka sudah datang. Bagus. Cantik, cantik ya. Yang Punya. mimpi yang kau banggakan, kami mau tawarkan Apa? Kesempatan yang menarik. 500 keping perak hadiah untukmu, untuk rahasia kecil. Maaf, tak mau. Jadi raja-raja ini menggunakan seorang wanita untuk menjebak Samson. Kenapa tidak hadapi langsung? Takut. Kau wanita pintar, Tentu. layak dapat segalanya. 1.100 keping perak, belilah kebun anggurmu. 2.500 akan kau terima. Nah, putuskan sekarang, temukan rahasia. Kalau aku tolak, Kau pikir kau istimewa? Dia pergi meninggalkan istrinya, lalu bermain api dengan wanita gasang. dia bilang aku berbeda. Alah, semua wanita pernah dengar itu. Delilah, dia nasir Allahnya. Kau anak Filistin, selamanya kalian musuh. Udah, tak usah bahas masa lalu. Masa depan ada di tanganmu, Delilah. Naga impian nyata, semua tergantung padamu. Diri kaya terhormat, ingat, punya harta rumah kebun, emas perak sudah 5.000 ratu. Ini tawaran terakhir. Diri bisa, atau kau mati duluan. Kalau saja suara hati itu satu,
pasti kau tak akan bingung. Tapi sayangnya, suara hati manusia itu riuh, seperti gerombolan suara yang berebut bicara. Ada rasa ingin, rasa harus, rasa cinta melawan takut, ambisi melawan setia. Dan yang paling keras belum tentu benar. Bagaimana? Bagaimana kau akan memilih ketika semuanya terdengar meyakinkan? Sis, itu dia. Lagi sendirian. Ya Tuhan, ini kesempatan. Sini, jangan ragu. Kita kan cukup di sini aja ya. Kita kan cuma observasi. Observasi kok pakai lipstick. Itu Delia tuh. Cantik banget sih, anggun banget sih, jahat banget sih. Kau datang juga. Kau yang membuat kita datang. Iya tuh, cantik ya? Yang mana yang cantik? Yang ini atau yang ini? Gombal. Namanya bunga oleander. Lembut, harum. Tapi racunnya bisa membuat jantung berhenti berdetak. Kayak kamu dong. Kalau aku beracun, kamu sudah lama tumbang. Kata siapa aku belum tumbang? Orang udah kelepek-kelepek gini. Ih, memangnya kamu gurame darat? Megap-megap coba. Ikutan dong. Masa aku jeleknya sendirian? Lihat mereka berdua, cantik kuat memikat semua. Bagai madu dan juga racun, hangat indah tapi bisa celaka. Senyumnya itu Bahaya. Harapan yang benar, indah cinta bersona, bisa jebak siapa saja. Cinta bisa jadi pintu, tapi juga jadi penjara. Jangan terlena, bisa terberdaya. Cinta bisa jadi cahaya, tapi juga menjadi bara yang membara, tapi menghapuskan jiwa. orang bilang kekuatanmu melebihi singa. Tapi di tanganku, kamu jimat. Apa rahasianya? Kamu membuat aku lupa siapa diriku. Tumpah dan ladangku habis. Filistin kejam sekali. Oh Tuhan, sampai kapan ini harus terjadi? Bang, tentara Filistin terampas semuanya. Katanya
Aku menyembunyikan senjata pemberontakan untuk mereka. Ini semua karena anakmu. Tolong, jangan salahkan dia terus. Dia bukan anak kecil lagi, Bu. Yang salah bisa terasa benar jika terlalu sering dimengerti. Wow, Tuhan yang untukku. Kenapa begitu banyak yang kau sembunyikan? Kau boleh tanya apapun, tapi jangan tanya yang satu itu. Aku hanya ingin kau memilih dirimu sendiri dan bukan hidup di dalam bayangan Tuhanmu itu. Masih juga bersama perempuan Filistin itu. Manoah, kalian yang membesarkan dia di jalan mananya. Samson! Kau datang lagi nanti kalau memang kau cinta. Aku akan menunggu. Apa yang terjadi? Kenapa kalian melihat aku seperti itu? Lihat sekelilingmu. Semuanya hancur karena kau. Mereka mencari kau, tapi kami yang mereka hancurkan. Kau pikir siapa yang bayar semua ini? Kenapa kalian jadi menyalahkan aku? Aku hanya ingin bahagia. Salah, kalau bahagiamu itu artinya kami harus menanggung akibatnya. Dasar egois. Selama ini aku melawan Filistin sendirian. Di mana kalian semua? Di mana? Jawab. Itu karena ulahmu sendiri, Samson. Kau ini bukan lelaki biasa, nak. Apa? Aku ini bukan nabi. Aku bukan imam. Mengapa tidak ada ruang untukku buat memilih apa yang aku inginkan? Kau nasir Allah, nak. Kapan aku pernah ditanya sebelum semuanya ditentukan? Singa di luar bisa kau kalahkan. Tapi bagaimana dengan singa di dalam dirimu? Tuhan beri kamu kekuatan, bukan supaya kamu bisa memilih, tetapi supaya kamu bisa bertahan saat kamu tidak bisa memilih. Aku tidak ingin jadi kuat, Ibu. Pergi, kalian semua dari hadapanku. Pergi. Kalau sejak kecil aku dipilih, mengapa hatiku ingin berlari? Jika memang panggilanmu benar, mengapa terasa melelahkan? Kalau memang cinta ini salah, mengapa hatiku nyaman? Kalau doa mereka begitu dalam, haruskah ku kecewakan? Tak ingin jadi sempurna, cukup jadi manusia biasa. Tapi tak berhenti mencari arahmu. Aku memang tak sempurna, aku ingin jadi orang biasa. Tapi tak berhenti mengejar langkahmu. Bukan anak yang biasa. Kami bimbing sekuat doa, Kami bayar harga yang diminta. hatimu milikmu juga. Tak ingin jadi sempurna, cukup jadi manusia biasa. Tapi tak berhenti mencari arahmu. Kami memang tak sempurna, aku ingin jadi orang biasa. Tapi tak berhenti mengejar langkahmu. Semua rasa bisa diringkas jadi benar atau salah, dan hatiku terus bertanya, salahkah jika aku belum tahu jawabnya?
Lesuknya hati rasanya mendung. Aku dengar Delila merengek terus mencari tahu apa rahasia kekuatan Samson. Duh, takut banget. Semoga Samson kuat deh jaga imannya. Padahal kalau dilihat dari semua aspek, aku lebih baik dari Delila. Lebih cantik, lebih imut, dan tentu saja lebih empuk untuk dipeluk. Padahal kalau dilihat dari semua aspek, aku juga lebih baik dari Delila. Dari si gigi geraham ini. Lebih lembut, lebih soleh, lebih kayang. Kayang. Kita nengok Paman Noah yuk. Ibu Adel pasti sedih. Yuk. Teriak rasa, tapi mereka tak pernah istana. Manakah yang lebih setia? Delila sama miliki segalanya. Memangnya kau istimewa. Suatu hari dia pasti tertangkap dan kau akan pergi sendirian dengan tangan kosong. Tuh kan, dia bohong lagi. Kamu masih percaya dia akan setia? Kayak kokot atau mati pelat. Bahkan cintamu ternyata tak ada buktinya. Sayang, apa yang terjadi? Kau sampai buruk. Kau datang juga. Aku tidak bisa berhenti memikirkanmu. Kau pikir aku masih percaya hal itu? Kau bilang aku bermata, kembang sore tak ada duanya. Buah hati kami satu-satunya. Sayang, Tapi kau terus berbohong. Sudah kudidik anakku dengan benar. Tiga kali kau buat hatiku patah. Delila, Dia pilih jalan berbeda. Kalau kau mencintai, dengan segenap hatiku. kenapa tak percaya padaku? Tuhan kami percaya kepadamu. Menyimpan rahasia dariku. Kau tahu isi hatiku. Singgah dalam dirinya. Belumlah kalah. Sudah berikan segalanya untukmu. Tapi walaupun orang karena mencintaimu, tapi bahkan kau tak pernah pilih aku.
kalau aku beritahu, apa Tuhan masih anggap aku miliknya? Tuhan tolonglah kami berserah. Tuhanmu itu, Dia tidak pernah beri kau pilihan. Aku beri kau satu, dan aku ingin menjadi pilihanmu itu. Katakan Samson, apa rahasia kekuatanmu itu? Pergilah, jangan kemari kau hanya untuk mempermainkan aku. Kepalaku tidak pernah kena pisau cukur. Kalau rambutku dipotong, aku akan jadi lemah, sama seperti manusia biasa. Jadi ini rahasia kekuatanmu itu. Kau mencintaiku. Aku sungguh mencintaimu. Istirahatlah sayang. Kau tidak perlu bangun sebagai pahlawan besok. Malam ini cukup jadi pria yang mencintaiku. Penting rambutnya. Siapa kayak kamu itu? Siapa kemenangan ini? Siapa putangan Samson? Nampaknya Allah Israel telah jatuh di bawah kaki Dagon. Telah diserahkan oleh dewa kita ke dalam tangan kita. Musuh kita bersama kita, banyak teman kita. Dagon berkuasa kalahkan Allah Israel. Hidup Dagon, keok Samson. Dagon berkuasa kalahkan Allah Israel. Hidup Dagon, keok Samson. Samson telah kalah. Hidup Dagon, keok Samson. Hidup Dagon, keok Samson. Hidup Dagon, keok Samson. Dasar batu! Itu kuping atau gancelan pintu? Sudah kubilang hati-hati tergoda. Jangan gampang luluh. Dikasih dengan ikan bikin, dia kasih semuanya. Gila ya! Kasihan orang tuanya ya. Mereka orang soleh, didengar Tuhan. Anaknya kok bisa gagal? Anaknya bebal. Dia bukan cuma hancurin dirinya sendiri. Apa nih? Dia injak-injak harga diri keluarganya. Maksudnya Orang tuanya kurang apa coba?
dengan Tuhan. Dan sejak lahir, Samson ditakdirkan untuk jadi pembebas kita dari musuh. Buat apa semua keistimewaan itu? Kalau ujung-ujungnya nama Tuhan dihina. Semua rencana Tuhan jadi berantakan gara-gara si Gondrong. Noah, 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 apa itu artinya kegagalan manusia bisa bikin rencana Tuhan gagal? Rencana Tuhan tidak tergantung kita, Noah. Yang buktinya Bukan Tuhan, kalau rencananya gagal karena kita, Noah. dasar batu, Gondrong bodoh. Aku memang bodoh. Aku menyanyiakan panggilanku. Ini kan yang kau inginkan? Jadi manusia biasa tanpa kekuatan. Aku pikir ketaatan adalah penjara. Salah besar. Peraturan Tuhan diberikan bukan untuk mengekang, tapi untuk jadi pagar pelindung. Tanpa ketaatan, kau menyimpang dari rencana Tuhan. Sekarang semuanya menjadi gelap. Aku kehilangan segalanya. Aku benar-benar berdosa. Ampuni aku, Tuhan. Ampuni aku, Tuhan. Bodohnya aku abaikan panggilan itu. Menukar kuat, gadaikan bebas demi cinta yang semu. Jika Engkau memang mendengar, Tuhan, tarik aku sebelum aku benar-benar hilang. Genggam aku sebelum aku benar-benar tenggelam, Tuhan. Saat mataku hilang, semua menjadi jelas. Sungguh ku berdosa, Tuhan ampunilah. Dengarlah ceritaku, harapan sirna bebas jadi belenggu. Tuhan, bolehkah aku kembali serahkan diri. Tuhan, sumber kuatku, kembalilah. Aku tak layak datang kepadanya. Gagal, dia tahu itu. Inikah akhir segalanya. Tuhan belum selesai denganmu. Jangan, Tuhan jangan selesai denganmu. Yakin Tuhan akan selalu bersamaku. Ketika matanya hilang, semuanya mulai terlihat jelas. Tapi Samson harus hancur dahulu, barulah dia sadar. Harga yang dia bayar begitu mahal.
Jadi mau keriting genteng. Gak cocok. Tips banget. Botak. Bob nungging. Depan panjang, belakang pendek. Oke? Oke, laksanakan. Sudah sejak pagi lah kamu otak-atik itu, Noah. Roti nggak, Bang? Kecil dulu perutmu. Nanti saja Talia. Sedikit lagi rampung. Rotinya udah aku oleskan madu kesukaanmu. Pak Samson. Beban Enak ini goyang-goyang ininya. cuma dia yang bisa angkat. Sejak dia di dalam sana, nasib kita makin gak jelas. Kau nggak jual hair tonic lagi, Noang? Urusan rambut, tim hati miris. Saya jualan lentera aja sekarang, Bang. Biar orang bisa menerangi jalannya sendiri waktu gelap, Bang. Ya kan, Om? Dulu Samson yang bawa terang harapan buat kita. Hidup Dagon, keok Samson. Hidup Dagon, keok Samson. Hidup Dagon, keok Samson. Hidup Dagon. Dulu Tuhan memberikan Samson untuk menjadi pembela bangsa kita. Sekarang malah musuh ngolok-ngolok nama Tuhan. Ternyata rencana Tuhan bisa gagal juga ya. Kabarnya hari ini mereka mempersembahkan korban besar-besaran di kuil Dagon. Samson pasti dibawa ke sana. Mereka suka sekali menjadikannya badut. Hei, kalian masih di sini? Bagus. Emang parah sih si bangkotan itu. Masa dia bilang rencana Tuhan bisa gagal? Padahal yang benar kan? Rencana Tuhan itu tidak mungkin gagal. Sekalipun manusia sudah berhenti percaya. Dan itu tuh si para manusia penyembah dewa lagi merasa di atas angin. Kita apain ya enaknya ya? Ada ide nggak? Aku ada ide. Kalau gitu kita semua berdiri yuk. Kita bangkit berdiri. Oke. Lalu goyang-goyangin badannya. Ya. Harus berdiri juga. Begitu. Hempaskan yang pegal-pegal. Keretek-keretekin. Iya. Wah. Ayo atas juga dong. Siap. Kita mau bikin keributan supaya buat nakut-nakutin para penyembah dewa itu, oke? Caranya gini, kalau tangan aku ke bawah gini, kalian teriak, bruk. Cobain ya, 1, 2, 3. Nice. Tapi kalau tangan aku ke atas, kalian teriak, oh, gimana? Bagus, mantap. Kita cobain ya, 1, 2, 3. Nice, sekarang sekali lagi, tapi yang paling keras biar mereka tambah takut. Udah gitu kalian boleh duduk lagi, oke? Siap? 1, 2, 3. Kalian pasti tidak akan percaya dengan apa yang kami lihat. Tadi kalian ada di sana. Kami mengintip dari luar. Kebiasaan, dasar tukang ngintip. Kalian lihat Samson? Lihat. Bagaimana keadaannya? Pasti dia terlihat sangat menyedihkan. Tadi Dia telah jatuh Iya. hancur. keren sekali. Keren bagaimana? Cepat katakan apa yang terjadi. Di kuil Dagon itu penuh sesak dengan orang-orang Filistin. Terus Bahkan semua raja mereka ada di dalam sana. wah, keren-keren sekali mereka itu.
laki-laki berdiri di antara dua pilar besar. Terus tiba-tiba dia memohon, Tuhan Allah, ingatlah aku. Kuatkan aku sekali ini saja. Wah, Samson kembali kepada Tuhan. Lalu Samson berteriak, biarlah aku mati bersama-sama orang Filistin ini. Tiang dewa yang besar itu roboh, kuyunya ambruk. Orang Filistin di dalam sana Selesai. Akhirnya Samson menggenapi panggilannya. Kekuatan terbesarnya bukan ketika dia merasa paling kuat, tetapi ketika dia memenuhi panggilan Tuhan. Tuhan tahu kelemahan manusia, tapi tidak pernah membenci mereka. Rencana Tuhan tidak pernah gagal. Yang Tuhan pilih tidak pernah ditinggalkannya. Yang hancur bisa Tuhan pakai. Bahkan Samson tercatat di kitab Ibrani dalam jajaran orang-orang beriman. Kalian juga ada dalam cerita ini. Kalian yang pernah jatuh, yang masih bergumul dengan badai dalam diri, tenang, Tuhan masih di sini. Dan inilah para manusia badai. Para pemusik Tito, Stephen, Ferry, Benedict, Adil, dan Juan. Penyanyi latar kita, Vinka, Jericho, dan Kenzo. Koreografer yang membuat gerakannya begitu indah, Bella, Devina, dan Nadia. Luar biasa. Kita panggilkan sekarang tim panggung kita, The Black Man, dipimpin oleh Valen dan Ray. Para koordinator panggung, koordinator teknis, Dario dan Jovan. Ada di belakang sana ya. Tim produksi dari Arise Generation, bagian tiketing, publikasi, pembuat konten, ilustrator, grafis designer, sekretariat, konsumsi, koordinator latihan, asyar dan pracara. Kita beri tepuk tangan untuk mereka semua. Yang mengurus bagian-bagian artistik nih. Tim artistik, urusan audiovisual, lighting, multimedia, kostum, make up dan properti. Yang bikin para aktor jadi ciamik kayak gini. Boleh maju silakan. Nah ini dia orang-orangnya. Luar biasa ya. Ada yang merangkap menjadi pemain juga. Ada yang merangkap sebagai tim artistik. Dan sekarang manajer panggung merangkap manajer produksi Kenzo Kristiandi. Sekarang kita kenalan sama para tetangganya Samson ya. Ada Caca, Angel, Rudy Usman, Caroline, dan Nanda, dan Valerie. Tukang cukur kesayangan kita, keyboard sebagai Bang Kotan, Brandon sebagai Omri,
The Sorek Ladies yang cantik tapi mematikan. Yemima, Fanny, Amalia, Jovinia, dan Caroline. Sekarang kita kenalan sama keluarganya Samson. Dimulai dari bapaknya Samson, Manoa, diisi oleh Asael. Ibunya Samson, Christina. Dan juga Samson dan Delila. Samson, Kenneth Jonathan, dan Delila Devina. Para raja Filistin. Silakan. Haris, David, Johan, Marcelo, Mario, dan Keanu. Dan inilah para penata lakon kita. Penata cahaya, Andri Sanjaya. Penata suara, Andreas Kurniawan. Penata dekorasi, Suryadi Dekor Mendekor. Penata panggung, Dennis Noel. Penata panggung, silakan maju. Oh, nggak ada. Penata musik dan komposer, Bang Tito Tambuna. Jadi yang bikin lagu tuh, silakan ke sana ya. Asisten sutradara kita, Kenneth Jonathan. Dan sutradara penulis naskah kesayangan kita, Hakling Trinity Limarga. Aduh, gak ada mic-nya ya, Ci. Jadi mau pakai apa, Ci? Gak mau mic? Terima kasih kepada semua penonton yang sudah hadir meluangkan waktu untuk datang dan menyaksikan, mengapresiasi hari ini. Hari ini kita merayakan teman-teman dan kreativitas teman-teman semua yang sudah berlatih berbulan-bulan untuk pementasan ini. Kiranya nama Tuhan dimuliakan. Kami juga mau berterima kasih kepada Gai Hong Kim Tong, kepada jajaran hamba Tuhan, majelis, dan diaken dan penatua yang sudah mendukung acara ini. Kemudian kepada Cornerstone Auditorium, kepada Arise Generation, anak-anak muda yang di sini yang menjadi tim di belakang panggung sangat luar biasa semangat bertempur bersama-sama dengan kami ya. Kemudian ada Cordana yang membantu juga di dalam ya, di dalam musiknya. Juga kepada para donatur, terima kasih sekali ya. Kami haturkan untuk semuanya ini bisa berjalan dengan baik. Untuk pihak-pihak yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu dan semua dukungan untuk para asyir semuanya juga ya. Sampai jumpa. Saya serahkan. Oh iya, malaikat belum dikenalin tadi. Oh. Samuel Theophilus. Dari kami semua terima kasih sudah menjadi bagian dari cerita malam ini. Ingat, badai boleh datang, tapi kasih Tuhan tetap setia. Sampai ketemu lagi di cerita berikutnya. Dadah. Ramdeo. Boleh keluar dari pintu belakang ya dengan tertib. Terima kasih, Tuhan berkati. Jatuh cinta, segalanya. Jangan sampai dia jatuh cinta. Hai, 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 hai,
Cinta bisa kena bersamanya.